Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Putra Nurantara. Video ini dibuat bertujuan untuk menjelaskan eh, codingan apa yang telah saya buat dan serta apa aja sih kegunaannya, begitu. Oke, langsung aja kita masuk ke penjelasannya. Sebelumnya di sini mohon maaf, saya di VS Code saya tuh belum ada compiler. Jadi kita akan menggunakan online C++ sebagai eh, pengetesan dari kode yang saya buat. Pertama, mari saya jelaskan dulu di nomor satu. Oke, di sini saya menggunakan include IOStream. Include IOStream ini digunakan di biasanya digunakan di kode C++, yang dimana ya kode-kode dasar C++ seperti stdcout atau stdcin. Nah, lalu di baris kedua, di line kedua saya menggunakan include cmet. Include cmet di sini bertujuan untuk menghitung perpangkatan, yaitu saya di sini memakai untuk menghitung perpangkatan mana tadi tuh. Sebentar ya. Ya pokoknya nanti saya akan jelaskannya. Pokoknya nanti ada biasanya pakai untuk fungsi pow. Tapi di sini saya tidak memakai fungsi pow. Ya, saya lupa di mana saya naruhnya. Nanti sesuai berjalan aja kita ini. Kita bedah satu-satu. Oke. Struct node ini. Struct node di sini untuk mendefinisikan sebuah struktur yang bernama node. Jadi node ini digunakan untuk struct node ini hanya nama biasa yang biar kita bisa manggil di sini strukturnya, dan juga di sini. Oke, itu hanya struktur saja. Lalu langsung saja masuk ke integer binary to decimal. Di sini saya mendefinisikan sebuah fungsi bernama binary to decimal. Kenapa saya masih kayak menggunakannya tuh biasa kayak bahasa Inggris, karena biar lebih kelihatan aja ya. Maksudnya kayak ini tuh binary to decimal tuh bla 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 bla. Tapi untuk penjelasannya saya udah masukkan bahasa Indonesia. Yap. Oke. Tadi integer binary to decimal, lalu kita panggil node di sini, lalu head. Head ini adalah sebuah pointer dimana pointer ke node yang pertama ini ya. Makanya tadi depannya ada node, habis itu kita head. Lalu integer di sini decimal value-nya adalah 0. Untuk node-nya current-nya itu balik lagi pointer ke head. Integer length sama dengan 0. Lalu di sini node temp ini digunakan untuk mendeklarasikan sebuah pointer lokal yang namanya tuh temp. Oke, maaf. Lalu ini masih dalam satu linked list ya. Lalu while temp ini adalah sebuah loop while. Loop ini bakal terus-terusan jalan selama pointer temp ini itu tidak bersama dengan apa itu namanya, ini null ptr gitu. Tidak sama. Nah,
dalam loop ini saya length plus plus ini itu adalah nilai variabel. Lalu temp sama dengan tag temps next itu adalah pointer temp. Pointer temp tuh bakal dipindahin ke gimana? Ya, pointer temp akan dipindahkan ke node node berikutnya dalam linked list. Sorry, agak terbata-bata karena saya juga masih kurang hafal sebetulnya tentang pointer-pointer ini. Oke. Lalu ini tuh ini current sama dengan head ini digunakan untuk menghitung linked list. Menghitung panjang linked list. Pointer current. Pointer current. Pointer current akan direses kembali ke head agar biar dia itu bisa mulai lagi, mulai apa namanya tuh, konversi, bisa mulai konversi dari awal lagi. Oke. Lalu dalam current sama dengan head ini for integer i sama dengan length min 1, terus i lebih besar sama dengan 0, min i. Ini adalah sebuah loop untuk loop. Lalu loop ini akan berjalan dari nilai nilai ini. Kenapa nilai ini? Nilai min 1 ini karena bit terbesar di head kan hingga 0. Ya. Lalu makanya saya memakai min 1 sebagai bit paling signifikan. Ya, itulah bahasanya. Nah, jadi di sini saya tulis if current bit sama dengan 1, maka mana? Oh, ini POW. Astaga. Ini ternyata saya pakai POW. Saya lupa di sini ternyata saya pakai POW. Beringat. Oke, POW ini tadi yang saya gunakan untuk include CMAT ini ya. Tuh. Oke, lanjut. Tadi sampai mana? Maka decimal value lebih dari sama dengan POW 2,i. Yang artinya 2 pangkat i, 2 pangkat integer. Nah, di situ else if current bit sama, ini juga pernyataan sebuah jika bukan yang atas, jika bukan 1, maka jika maka jika nilai bit dari node saat ini bukan 0 dan kondisi if kondisi sebelumnya itu tidak terpenuhi, yang berarti bukan 1. Maka jadi mana kok jadi begini nih saya? Sorry. Nah, jadi jika ini tidak terpenuhi, yang mana bukan 1, lalu ini juga tidak terpenuhi, yang mana bukan 0, maka dia bakal nanti ngecetak yang namanya error, bit tidak valid gitu. Jadi kalau selama bitnya masih 1 dan 0, maka bitnya valid. Nah, ini current, ini untuk ya kayak tadi pointer
biar menunjukin pointer kemudian akan dipindahkan ke node berikutnya. Node berikutnya di sini itu nah nih ya, so return decimal value ini digunakan untuk menyelesaikan loop semua bit dalam linked list. Berarti semua loop dari sini tuh udah terpenuhi, jadi tidak perlu di loop lagi gitu. Nah, lalu kita masuk ke sini saja. Integer main ini sebenarnya udah saya bikin penjelasannya sedikit-sedikit ya. Untuk video ini doang sih, mungkin nanti di codingannya bakal saya hilangin karena saya udah bikin video ini. Ini cuma sebagai biar saya lebih inget lagi aja dengan kode-kodenya. Nah, di sini seperti biasa integer main ini adalah fungsi utama kan, main function dimana program C++ bisa dimulai. C++ tadi tuh yang tadi include IOStream. Ya, bisa dibilang bahasa C++ nya sendiri. Lalu di sini saya tulis node head new node 10 ptr. Ini tuh bakal membuat sebuah node baru menggunakan operatornya tuh adalah new. Lalu node ini juga memiliki bit sebesar 1 dan pointer next di apa sih namanya di ininya pakai diinin pakai 0 ptr gitu. Dinyanyiin sama 0 ptr ini karena ini akan menjadi kode pertama gitu. Lalu di bawahnya ada head next sama dengan new node. Itu membuat node lainnya lah, node lainnya nih. Sini juga sama. Itu aja sih, serius secara ininya. Garis besarnya aja. Lalu integer decimal value sama dengan binary to decimal. Ini tuh tadi manggil yang atas lagi kan. Binary lagi, manggil binary ke sini sama decimal value ke sini. Lalu di sini kan saya menggunakan stdc out ini untuk mengeluarkan nilai desimal yang dihasilkan proses ini biar bisa ditampilkan ke sini. Ini kode yang pertama nomor 1. Oke. Ketika di run dia bakal mengeluarkan hasil nilai desimalnya tuh 5 gitu. Nih, dia bakal manggil decimal value. Kan di sini kan tadi decimal value sama dengan binary itu desimal. Gitu. Habis itu di endel. Habis itu setelah itu kita akan membuat node baru lagi. Ini tuh gunanya untuk mendeklarasikan pointer current lagi kayak tadi saya udah bilang. Terus habis itu diinisialisasikan dengan head gitu. Nah, terus di while ini tuh loop yang akan berjalan selama kalau misalkan nggak ada current, tapi di sini kan ada current, jadi loop ini tuh berhenti. Ya gitulah pokoknya. Lalu di node next node current next ini seperti biasa, seperti yang atas sebuah pointer, tapi gunanya untuk menyimpan alamat gitu dari node berikutnya sebelum node yang saat ini tuh dihapus. Nah, habis itu delete current ini menggunakan apa? Ini gunanya untuk menghapus memori yang dialokasikan untuk node yang ditunjuk oleh current next node. Current next node ini adalah pointernya current
pointer current dipindahkan ke node berikutnya yang alamat telah kita simpan di next node tadi. Mana tadi tuh next node tuh? Nah, next node atasnya tadi. Nah, tadi tuh jadi setiap node gimana ngomongnya? Setiap node dalam linked list dari awal hingga akhir akan terus menghapus loop gimana ngomongnya? Loop ini tuh bakal terus terhapus setiap node dalam linked list dari awal hingga akhir. Gitulah pokoknya ya. So return 0 menandakan bahwa fungsi main telah berhasil dieksekusi. Udah kelar lah intinya. Begitu, itu dari kode pertama saya. Lanjut aja kita langsung ke kode yang kedua. Sebentar. Oke, sorry. Ada beberapa kendala di kendala eksternal sebelumnya. Oke, lanjut ke kode yang kedua. Nah, ini tuh sama kayak yang sebelumnya. Kayak biasa aja, include stream, iStream itu untuk kode-kode dasar C++. Nah, di sini ada includean baru nih, string. Apa sih gunanya string ini? Itu tuh untuk mendefinisikan std string, karena saya menggunakan std string di sini nih tuh, lumayan banyak kan. Std string itu karakter enggak, teks sebagai objek, anjay. sorry. Oke, lalu saya memakai include algorithm karena di bawah sini tuh ada std reverse, yang dimana saya di sini tidak memakai std stack karena di tulisan merah dalam file tidak membolehkan untuk menggunakan stack. Jadi saya main aman saja, saya tidak menggunakan stack di sini. Tapi saya menggunakan include algorithm. Oke. Langsung aja masuk ke yang pertama, std string. Std string decimal to hex without stack, ya. Karena saya sekali lagi nggak pakai stack, makanya saya tulis seperti ini. Jadi ini judul aja ya. Habis itu panggilannya itu decimal 6. Itu untuk mendefinisikan sebuah fungsi bernama desimal bla 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 bla, ini yang saya buat. Lalu fungsi ini tuh menerima satu perintah, yaitu sebuah bilangan desimal bertipe menerima satu perintah benar. Sebuah bilangan desimal bertipe integer int ya, bernama ini desimal 6 ini. Nah, lanjut. Di sini kan saya menggunakan if desimal 6 sama dengan 0. Jika desimal 6 sama dengan 0, langsung return 0, kelar gitu. Berarti nggak ada yang perlu dihitung gitu. Lanjut ke std string hex string. Nah, ini apa sih? Ini tuh untuk mendeklarasikan sebuah variabel lokal bernama hex string bertipe string std string ya, gitu. Dan biasanya tuh kosong gitu. Nah, langsung aja ke while desimal 6 lebih dari 0. Ini adalah sebuah loop lagi
while kan loop ya. Loop yang akan terus berjalan selama nilai desimal 6 tuh lebih besar dari 0. Jadi kalau misalkan 0 ya dia nggak bakal ngeloop lagi. Itu. Lalu dalam loop yang saya buat ini, konversi desimal ke heksadesimal dilakukan dengan dilakukan dengan pembagian dengan 16 gitu. Benar nggak tuh bahasanya? Oh ini tuh dengan 16. Ntar masuk lah itu. Masuk. Oke, apa? Sebentar. Saya harus menambahkan sebuah filter dulu agar suara ini tidak terganggu. Oke. Lanjut. Oke, sampai mana tadi? Internet reminder ya. Ini itu tuh gunanya untuk menghitung sisa bagi dari remainder. Dari desimal 6 yang tadi tuh. Ketika dibagi dengan 16, sisa bagi ini akan menjadi digit heksadesimal, bakal berubah jadi heksadesimal dah. Heksadesimal yang selanjutnya. Tapi dalam urutan yang terbalik. Nah, lanjut ke char hex digit. Char hex digit ini mendeklarasikan sebuah variabel berkarakter hex digit yang bakal nyimpen karakter dari sisa bagi. Aduh, gimana sih? Bingung juga ininya jelasinnya. Oke. Lanjut ya langsung ke if remainder lebih dari 10, kurang dari 10. Ini tuh kondisi dimana jika jika sisa bagi kurang dari 10, berarti kan 0 sampai 9. Maka digit heksadesimal yang sesuai kan berarti kan 0 sampai 9 dong. Kita mendapatkan karakter yang kita bakal mendapatkan karakter yang benar dengan menambahkan sisa bagi karakter 0. Misalnya jika remainder adalah 5, maka hex digit akan menjadi 5. Gitu. Nah, lanjut ke else. Ini tuh dimana kondisi jika sisa bagi adalah 10 atau lebih. Berarti itu berapa tuh? Yaitu 10 hingga 15. Maka digit desimal yang sesuai dengan adalah karakter A hingga F. Kita mendapatkan karakter yang benar dengan mengurangkannya 10 dari sisa bagi dan kemudian menambahkannya hasil ke karakter A. Contohnya ya, jika reminder tadi adalah 10, misal 10, maka hex digitnya bakal berubah jadi A. Nah, jika remindernya itu ada 15, mana nggak ada contoh lagi 15, maka F digitnya maka jika 10 tadi, kayak saya ulang lagi ya, jika desimalnya adalah 10, maka bilangan hex desimalnya bakal jadi A gitu. Nah, lain-lain kalau misalkan desimalnya 15, maka bilangan hex desimal itu bakal jadi F, sesuai yang tadi saya udah bikin ya. Oke. Juga. Lanjut. Ya, lanjut ini ke hex string plus sama dengan hex digit bla 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 gitu. Sejujurnya saya di sini kurang tahu ya kalau ini, karena saya jujurnya di bagian sini tuh error, makanya saya butuh sedikit bantuan GPT di sini. Tapi yang saya tangkap di sini itu adalah hex string ini digunakan untuk
di akhir string gitu. Kayak digit-digit ya hektadesimal ini dihasilkan dalam urutan terbalik. Iya gitulah pokoknya. Nah, desimal 6 kita lanjut aja ya. Saya karena kurang ngerti yang bagian sini. Desimal 6 eh sama dengan 16 ini adalah nilai desimal 6 dibagi dengan 16. Sehingga itu bakal dapat proses digit heksadesimal berikutnya pada proses selanjutnya. Iyalah gitulah pokoknya ya. Lalu nah ini yang tadi saya udah bilang, saya memakai algoritma hexstring reverse hexstring begin hexstring end gitu. Ini gunanya buat apa sih? Itu tuh untuk memanggil fungsi reverse tadi. Ya ini memanggil fungsi reverse ini. Kita manggil fungsi reverse ini untuk manggil ulang lagi. Manggil fungsi reverse ini dari algoritma untuk apa sih? Fungsinya tuh untuk ngebalik urutan elemen dalam rentang yang diberikan tadi gitu. Dalam kasus ini, dalam codingan saya buat itu tuh rentangnya awal dari string hex string yang tadi di atas, terus abis itu bagian terakhirnya hex string end-nya tuh di string hex string juga. Aduh, itu di return hex string ya. Itu increment. Ya ini saya cuman ngebuat biar bisa dimasukin desimalnya berapa dan keluarnya berapa. Dan keluarin hasilnya berapa, input outputnya aja. Oke, baik. Mungkin segitu aja dari saya, dari Dewa Putra Dewantara. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan karena saya juga masih tahapan belajar. Nggak semuanya, disclaimer dulu. Terakhir sebelum saya mengakhiri video ini, tidak semua yang dalam coding ini saya memakai GPT. GPT di sini tuh hanya untuk membenar-benarkan yang dimana kalau misalkan saya udah mentok seperti tadi, error dan saya nggak tahu kodenya apa, saya akan bertanya ke GPT gitu. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan saya yang kurang berkenan. Terima kasih.